Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'du. Para ustadzah Markas Tahfidz Balita Al-Furqan yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan agenda rutin kita, yaitu kajian rutin ya. Dimana pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Asbabun Nuzul ya, Al-Mukhtasar As-Sahih min Asbabin Nuzul. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke pembahasan Sababun Nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 115 ya, walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Nah, siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 125 ya. Dibuka halaman 8. Jadi di surat Al-Baqarah 125. Kemudian nanti kita akan lanjut ke surat Al-Baqarah ayat 126 ya. Jadi 125 kemudian 126. Lalu setelah itu kita lanjut ya. Kalau waktunya cukup, insyaallah cukup ya waktunya. Kita lanjut ayat awal juz 3, awal juz 2 ya. Mulai 132, 133 dan 134. Baik, itu mengawali pertemuan kita. Seperti biasanya kita baca bersama-sama ayatnya akan kita bahas di pertemuan siang hari ini. Pertama surat Al-Baqarah 125 sampai 126. Insyaallah sudah hafal semua ya. Kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Kemudian lanjut ke Saiful Sufa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Subhanallahul azim. Jadi ini adalah ayat-ayat yang akan kita bahas di siang hari ini. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 125. Jadi di awal pembahasan dari surat Al-Baqarah 125 ini penulis kitab ini menyebutkan minal muwafaqati al-umariyah. Maksudnya adalah beberapa al-muwafaqat. Al-muwafaqat itu artinya sesuatu yang disetujui. Sesuatu yang disetujui. Al-umariyah. Al-umariyah ini disandarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Maksudnya adalah al-muwafaqat itu yang dimaksud di sini adalah beberapa fikiran atau beberapa usulan atau beberapa masukan dari Umar bin Khattab yang kemudian disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa sekali ya. Memang sahabat Umar bin Khattab ini terkenal sebagai sahabat yang sangat luar biasa kepribadiannya ya. Dikisahkan dalam atau disebutkan dalam salah satu hadis bahwa Umar bin Khattab ini kalau dia lewat di suatu jalan ya. Jadi kalau dia lewat di suatu jalan, kemudian di situ ada setan. Ya, setan ini maksudnya setan dari kalangan jin. Ada setan lihat Umar bin Khattab lewat jalan itu. Setan ini nyari jalan lain supaya tidak ketemu dengan Umar bin Khattab. Ya. Dan di salah satu hadis juga disebutkan yang kurang lebih maknanya, ya, seandainya Allah mengangkat Nabi, ya, seandainya Allah mengangkat Nabi setelah aku, maka Allah akan memilih Umar bin Khattab sebagai Nabi. Jadi itu bahasa pengandaian, ya. Artinya ini sesuatu yang mustahil. Tapi Rasulullah mengatakan hal itu menunjukkan bahwasannya memang Umar bin Khattab ini seorang sahabat yang sangat luar biasa, cerdas sekali, kemudian terkenal berani, dan beberapa usulannya itu bahkan akhirnya disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab turunnya ayat. Nah, di sini disebutkan sebab turun dari ayat Al-Baqarah 125 ini disebutkan di sini an Umar radhiyallahu anhu qala. Dari Umar radhiyallahu anhu dia berkata, wafaqtu rabbi fi thalathin. Wafaqtu rabbi fi thalathin. Aku sesuai, aku sejalan ya. Sejalan dengan Tuhanku. Maksudnya sejalan dengan Tuhanku ini berarti pemikiran Umar bin Khattab ini disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wafaqtu rabbi fi thalathin. Aku sejalan dengan Tuhanku fi salatin dalam 3 hal. Ini bisa dilihat. Ini meskipun kitab lain ya, tapi hadisnya sama. Wafaqtu rabbi fi salatin, aku sejalan atau
pemikiranku disetujui oleh Tuhanku dalam tiga hal atau tiga peristiwa, ya, tiga kejadian. Yang pertama, qultu ya Rasulullah lau ittakhadna min maqami Ibrahima musalla. Lau ittakhadna min maqami Ibrahima musalla. Yang pertama adalah sababun nuzul dari ayat ini, ya. Yang pertama, wahai Rasulullah, lau ittakhadna min maqami Ibrahim musalla. Seandainya kita menjadikan makom Ibrahim itu musalla, sebagai tempat sholat. Maksudnya sebagai tempat sholat di sini adalah sholat di dekat makom Ibrahim. Ya. Makom Ibrahim itu ada di mana? Makkah, ya. Apa makom itu? Kuburan atau apa? Ya, tempat berdiri, ya. Jadi makom Ibrahim itu bukan makam atau dalam artian kuburan, ya, tapi yang dimaksud makom Ibrahim di sini adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nah, dan di situ ada bekas kaki beliau. Ya, ada bekas kaki beliau yang kalau sekarang dibuat pelindung, ya. Dibuat semacam kayak sangkar seperti itu. Nah, di situ ada tempat bekas kaki beliau. Nah, Umar bin Khattab itu mengusulkan usulan ini kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika selesai mengusulkan usulan ini, kemudian turun ayat, ya, fanazalat wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla, ya. Ketika kami jadikan, ya, al-baita mathabatan linnasi wa amna, kami jadikan Baitullah itu sebagai tempat yang aman bagi manusia. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, maka jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat, ya. Wahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud, dan telah kami tetapkan kepada Ibrahim dan Ismail agar menyucikan rumahku, maksudnya Baitullah, untuk orang yang tawaf, untuk orang yang iktikaf, dan untuk orang yang rukuk dan sujud. Jadi itu adalah sababun nuzul ayat ini, ya. Nah, lalu yang kedua, wa qultu ya Rasulullah inna nisa'aka yadkhulu alaihinnal birra au yadkhulu alaihinnal birru wal fajiru falau amartahunna an yahtajibanna. Wahai Rasulullah, inna imra'atak au inna nisa'aka, istri-istri engkau itu yadkhulu alaihinnal birru wal fajir, bertemu dengan banyak orang, ya. Bahkan tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki, ya. Ada yang albar, bukan albir, ya. Albar wal fajir. Albar itu orang yang baik, ya, yang bertemu dengan mereka itu ada orang yang baik-baik saja, tapi ada juga yang fajir. Fajir itu apa? Bukan, ya, terlalu kasar kan brengsek. Ya, fajir itu ada orang yang jahat, ya, orang yang tidak baik gitu, ya. Jadi orang yang tidak baik, orang yang buruk. Falau amartahunna an yahtajiban, seandainya engkau memerintahkan kepada mereka untuk memakai hijab. Kemudian setelah Umar mengatakan itu pada Rasulullah, ternyata turun ayat tentang hijab, ya. Ya ayuhan nabi, bagaimana ayatnya? Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Nah, di surat An-Nur itu, ya. Jadi turun ayat tentang hijab itu di surat An-Nur. Nah, itu yang kedua, fanazalat ayatul hijab. Lalu yang ketiga, fanazalat ayatul hijab. Lalu yang ketiga, wajtam'a ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'uhu fil ghirah faqultu lahunna asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Umar bin Khattab itu pernah menyaksikan istri-istri Rasulullah itu ijtama'a, ya, berkumpul, tapi mereka itu saling cemburu. Nah, jadi memang sifat cemburu ini sifat yang manusiawi, tidak hanya dimiliki oleh manusia biasa, ya. Bahkan istri-istri Rasulullah pun
mempunyai sifat ini ya. Sebagai wanita biasa, sebagai manusia yang normal, mereka juga memiliki sifat cemburu sesama istri. Nah, ketika melihat itu, maka Umar bin Khattab mengatakan ya, kepada mereka, kepada istri-istri Rasulullah, di mana salah satu dari istri Rasulullah itu adalah anak dari Umar bin Khattab, yaitu Hafsah bintu Umar bin Khattab. Dia mengatakan, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairam minkunna. Ya. Seandainya saja, atau semoga Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah itu mentalak kalian ya, maka Allah akan menggantikan perempuan yang lebih baik dari kalian. Jadi itu teguran Umar kepada istri Rasulullah. Jadi ya jangan terlalu menampakkan rasa saling cemburu itu di hadapan Nabi. Ternyata setelah itu turun ayat, bahkan ayat tersebut yang disebutkan di ayat itu persis dengan apa yang dikatakan oleh Umar ibnul Khattab. Jadi lafaz ayatnya asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairon minkunna. Jadi ini sebagaimana yang disebutkan sababun nuzulnya di ayat ini. Jadi ayat 125 ini sekali lagi menjelaskan mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan persetujuan terhadap pikiran-pikiran atau usulan dari Umar bin Khattab ya. Disebutkan ada 3 usulan dan salah satunya adalah usulan agar menjadikan makom Ibrahim sebagai mushola. Baik, kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya di surat Al-Baqarah, lanjutan dari ayat sebelumnya. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Ketika Ibrahim berkata kepada Tuhannya ya, Rabbi ja'al hadza baladan aminah, wahai Tuhanku jadikanlah hadza baladan aminah. Hadza yang dimaksud dengan hadza ini adalah negeri Makkah ini ya, kota Makkah ini sebagai negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rizki kepada penduduknya berupa buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir ya. Yang engkau berikan rizki itu Nabi Ibrahim minta yang diberikan rizki itu hanya orang yang beriman saja ya, hanya orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Nah, kemudian Allah mengatakan qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Wahai Ibrahim, yang aku berikan rezeki itu bukan hanya orang yang beriman, bahkan orang yang tidak beriman kepadaku pun aku memberikan rezeki kepadanya ya. Tetapi aku hanya memberikan nikmat ini sebentar saja selama dia di dunia. Selanjutnya aku akan mengazab mereka di neraka yang merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi ini isi dari ayat ini ya. Dan sababun nuzulnya pun kurang lebih menggambarkan isi dari ayat. Di sini beliau menyebutkan An Sa'id bin Jubair an Ibni Abbasin fi qawlihi Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala Ibnu Abbas, jadi Ibnu Abbas mengatakan Ibrahimu alaihi salam ihtajazaha 'alal mu'minina dunan nas. Fa anzalallahu wa man kafara aidan arzuquhum kama arzuqul mu'minin. A'akhluqu khalqan la arzuquhum umatti'uhum qalila summa attarru ila adzabin nar wa bi'sal masir. Jadi ini penafsiran dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan Ibrahim alaihi salam, karena Ibrahim alaihi salam ihtajazaha 'alal mu'minina dunan nas. Beliau ketika memohon rizki kepada Allah, itu yang beliau mohonkan hanya orang-orang yang beriman saja.
Jadi beliau hanya memohonkan rezeki untuk orang yang beriman. Ya Allah, berikanlah rezeki bagi orang-orang yang beriman di tempat ini. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, ya jangan kau beri rezeki. Nah, ini doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu, ya. Tetapi kemudian Allah mengoreksi doa beliau, dalam artian Allah tidak memenuhi permintaan beliau secara penuh. Allah mengatakan wa man kafara, ya. Dan orang-orang kafir pun aidzon arzuquhum kama arzukul mu'minin. Nah, ini penafsiran Ibnu Abbas, ya. Orang-orang yang kafir pun aku memberikan rizki kepada mereka sebagaimana aku memberikan rizki kepada orang-orang yang beriman. A'akhluqu khalqan la arzuquhum. Apakah kamu kira bahwa aku akan menciptakan makhluk tetapi aku tidak memberikan rezeki kepada mereka, ya. Umatti'uhum qalila, tapi aku hanya memberikan kenikmatan kepada mereka itu sebentar saja, ya. Tsumma attarru ila adzabin nar wa bi'sal masir. Kemudian aku akan memasukkan mereka kepada dalam api neraka yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Jadi para ustadzah sekalian, ini adalah sababun nuzul dari surat ini, ya. Dari ayat ini, ayat 126. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil, ya. Bahkan dalam pembagian rezeki pun tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman saja. Dan di sini berlaku hukum sebab akibat, ya. Dalam masalah rezeki ini juga berlaku hukum sebab akibat. Jadi orang yang berusaha keras mencari rezeki, ya Allah akan memberikan rezeki kepada dia. Atau orang yang berusaha mencari rezeki dengan baik, ya Allah akan memberikan rezeki kepada dia, terlepas apa agamanya, apa sukunya, ya itu tidak ada hubungannya, ya. Tetapi kenikmatan-kenikmatan yang diberikan itu, kalau dia orang yang tidak beriman, maka dia hanya menikmat sebentar saja, tetapi di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang rugi, ya. Sebagaimana salah satu perkataan ad-dunya sijnul mukmin, ya. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau ada orang beriman yang di dunia ini hidupnya tidak terlalu megah, ya itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak perlu heran kok ada orang yang dia secara akidah dia tidak beriman kepada Allah, tapi dia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, ya. Bahkan kalau misalnya kita ditanya di Indonesia saja, misalnya kita kan negeri mayoritas Islam, ya. Tapi kalau kita lihat daftar 10 orang terkaya di Indonesia itu yang muslim hanya berapa, ya. Mayoritas didominasi oleh orang-orang non muslim, ya. Itu karena memang ya mereka berusaha, mereka punya etos kerja yang baik, punya etos kerja yang bagus, sehingga akhirnya Allah memberikan rezeki kepada mereka, ya. Terlepas dari jalan yang mereka tempuh itu jalan halal atau haram, gitu, ya. Tapi orang yang berusaha ya akan mendapatkan rezeki. Nah, makanya ini sunatullah berlaku di sini. Dan ini Allah ingin menjelaskan kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah itu ketika memberikan rezeki, semua makhluknya akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ayat berikutnya, ayat yang terakhir adalah surat Al-Baqarah ayat 132 sampai ayat 142, ya, sampai 144. Mungkin ada yang baca biar tidak ngantuk. Anil Barra bin Azib, silakan. Halaman 9, halaman 9. Silakan. Ya, silakan dibaca Anil Barra bin Azib. Ayo dibaca.
Ika ininya hadisnya Anil Barra bin Ayo silakan Anil Barra bin Azib. Ayo cepat. Ayo dibaca Anil Barra bin Azib. Ayo silakan dibaca. Waktu kita terbatas. Anil Barra bin Azib. Qadimah awwalu ma qadimah. Fadaru al-qiblat wa qutilu nadaru falam nadar. Ya, cukup. Falam nadri ya, falam nadri. Ya, cukup situ aja. Ya, baik. Cukup bagus ya. Nah, jadi ini adalah sababun nuzul dari surat Al-Baqarah 142 sampai 144 ya. Jadi disebutkan di sini Anil Barra bin Azib, dari Barra bin Azib, dia berkata, "Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana awwalu ma qadimal Madinata nazala ala akhwalihi minal ansar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah ya, nazala ala akhwalihi minal ansar. Beliau singgah ya, beliau singgah kepada atau singgah di tempat akhwal. Akhwal itu artinya saudara atau paman-paman beliau dari kalangan atau dari keluarga ibu. Nah, itu akhwal.
di paman dari keluarga ibu. Jadi ada hubungan orang-orang yang ada hubungan dengan ibu beliau dari kalangan orang-orang Ansor. Wa annahu shalla ila Baitil Maqdis 16 syahran aw 17 syahran, dan bahwa beliau itu sholat menghadap Baitul Maqdis ketika di Madinah ya. Ketika beliau tiba di Madinah itu beliau sempat sholat di Baitul Maqdis itu selama 16 bulan atau 17 bulan. Jadi selama 16 sampai 17 bulan. Itu berarti kan berapa tahun itu ya? Satu tahun lebih ya, lebih 4 bulan atau 5 bulan. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu ila Baitil Haram. Dan beliau sangat berharap ya, yu'jibuhu itu beliau sangat mengharapkan, beliau sangat ingin Allah Subhanahu wa taala itu merubah kiblatnya menuju Masjidil Haram. Ingin merubah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram atau ke Baitul Haram. Nah, di sini tidak disebutkan apakah turun setelah itu atau bagaimana ya. Tapi yang jelas sebagaimana disebutkan di ayat ke-144 ya. 144 itu kan Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi dikisahkan di ayat itu bahwa ketika Rasulullah mengharapkan agar Allah merubah kiblat dari Baitullah menuju Masjidil Haram, dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram, itu beliau tidak berdoa secara langsung. Jadi beliau tidak berdoa secara terang-terangan, ya Allah pindahkan kiblat ini dari dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Tapi beliau adalah qad nara taqalluba wajhika fis sama. Beliau hanya menengadahkan wajah beliau ke langit. Jadi hanya memandang ke langit ya, dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memahami bahwa maksud beliau menengadahkan wajahnya ke langit itu adalah untuk berharap agar Allah memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram, atau dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram, yaitu Baitul Haram. Nah, setelah itu maka turun ayat setelahnya ya, di lanjutan ayat itu fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Nah, jadi maka sekarang palingkanlah wajahmu menuju Masjidil Haram, dan dimanapun kamu berada maka palingkanlah wajahmu menuju Masjidil Haram. Nah, setelah ayat ini turun, nah kita kembali ke tadi ya. Wa anna awwala sholatin shallaha sholatal asri. Salat pertama yang beliau lakukan setelah turun perintah mewalingkan wajah ke Masjidil Haram itu adalah sholat asar ya. Wa shalla ma'ahu qaumun, dan ketika itu sholat bersama beliau beberapa orang ya. Jadi di antara jamaah itu ada jamaah yang dari kabilah yang jauh, itu ikut sholat bersama beliau. Fa kharaja rajulun mimman kana shalla ma'ahu famarra ala ahli masjidi wa hum raqiuna faqala asyhadu billahi laqad shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam qibalal ka'bah fadaru kamahu. Nah, di antara kaum yang sholat itu selesai sholat itu dia kembali ke kaumnya ya, kembali ke kaum mereka yang belum mendengar kabar ini. Nah, ketika sampai di perkampungannya, dia melihat kaumnya sedang sholat. Ya, disebutkan di sini dia lewat di depan orang yang sedang sholat di masjid, mereka sedang ruku. Nah, bayangkan mereka sedang ruku. Pada saat mereka ruku itu, orang ini kemudian tidak menunggu mereka selesai sholat. Jadi dia mengatakan kepada mereka, asyhadu billah laqad shallaitu ma'an nabi qibalal Ka'bah. Ya.
Aku bersaksi atas nama Allah bahwa aku melihat atau aku sholat, bukan melihat, tapi dia ikut sholat bersama Nabi menghadap ke Ka'bah, ya, menghadap ke Ka'bah. Fadaru kamahum, ya, fadaru kamahum. Maka ketika selesai mendengar itu, mereka tidak nunggu selesai sholat. Jadi di tengah-tengah rukuk tadi mereka kemudian berputar. Berapa derajat itu berarti? 180 ya, berputar 180 derajat. Karena posisi Madinah itu ada di mananya maka? Di utara atau selatan? Yang pernah ke Madinah. Madinah itu ada di utaranya ya, utara Makkah. Jadi kalau orang ada di Madinah itu kalau menghadap sementara, jadi ini posisinya Makkah di selatan, kemudian Madinah di utara, lalu Masjidil Aqsa itu di utaranya lagi. Berarti kalau berada di Madinah, sholatnya itu ngadep ke utara atau ke selatan? Kalau kiblat sebelumnya, kalau Masjidil Aqsa berarti ngadep ke utara. Nah, otomatis karena berubah dari Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram berarti berputar dari utara menuju selatan ya. Dan dikisahkan di riwayat yang lain berarti orang yang ada di shaf depan itu menjadi orang yang ada di shaf belakang. Nah, imamnya gimana saya juga nggak tahu. Imamnya apakah kemudian lari atau gimana saya kurang tahu ya. Jelas perubahan posisi itu terjadi di tengah-tengah sholat. Nah, maka masjid yang dijadikan tempat sholat perubahan posisi itu ya, tengah-tengah sholat itu disebut dengan masjid apa? Kiblatain ya, masjid yang memiliki dua kiblat. Karena di situ ada peristiwa perubahan kiblat di tengah-tengah sholat. Nah, jadi itu sababun nuzul dari ayat ini ya. Nah, ada permasalahan di sini. Wa kana alladzi mata 'alal qiblati qabla an tahawwala qibalal baiti rijalan. Ya, wa qutilu falam nadri. Ya, fa qutilu falam nadri ma taqulu fihim. Dan ada orang-orang yang meninggal ya, alladzi mata 'alal qiblah qabla an tahawwala qibalal baiti. Qabla an tahawwala qibalal baiti rijalan wa qutilu falam nadri ya, wa qutilu falam nadri. Jadi ada orang-orang itu yang meninggal ketika kiblatnya itu belum dipindah ya. Jadi ketika masih menghadap ke Masjidil Aqsa itu ada orang-orang yang meninggal sebelum itu. Jadi sebelum perpindahan kiblat ke Masjidil Haram, itu bagaimana hukum mereka? Apakah sholat mereka itu sah? Atau kiblat sudah berpindah ya ke Masjidil Haram, tetapi orang-orang ini belum tahu kalau kiblatnya sudah berpindah dan ternyata mereka meninggal. Nah, itu bagaimana hukumnya? Nah, maka Allah menurunkan ayat di ayat sebelumnya ya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksudnya imanakum di sini adalah sholatukum ya, sholatakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Jadi tetap orang-orang yang tidak mengetahui perpindahan kiblat karena mereka belum tahu dan masih menghadap ke Masjidil Aqsa, itu sholatnya tetap sah ya, sholatnya tetap sah. Baik, kemudian di lanjutan ayat atau lanjutan tafsir ini di sini beliau menyebutkan sayaqulus sufaha. Jadi ini sebenarnya ayat yang merupakan salah satu bentuk mukjizat Allah kepada Rasulullah ya, atau salah satu mukjizat Allah yang diberikan pada Rasulullah. Allah memprediksi, Allah menjelaskan bahwasannya nanti akan ada as-sufaha. Sufaha itu orang-orang yang bodoh ya, orang-orang yang tidak tahu ya, bahwasannya mereka akan mengatakan apa? Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Ya, mengapa Muhammad itu kok berpindah kiblatnya? Sebelumnya menghadap Masjidil Aqsa, kok kemudian menghadap ke Masjidil Haram. Ada yang menafsirkan as-sufaha di sini seperti disebutkan di sini, qala al-alam at-Tabari al-yahud wa ahlun nifaq, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik.
Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya dimaksud di sini adalah musyrikul Arab, orang-orang musyrik Arab. Ada juga yang mengatakan ahbarul Yahud, para pendeta Yahudi. Nah, kemudian di akhir penafsiran ini Ibnu Katsir mengatakan annal ayata amatun fi haula'i kullihim, bahwa ayat ini berbicara tentang mereka semua. Jadi orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang musyrik itu mereka semua mengatakan mengapa Muhammad memindahkan kiblat, ya. Dan sebelum mereka mengatakan itu ayatnya sudah turun, ya. Nanti orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi ini akan mengatakan mengapa orang-orang Islam itu pindah kiblatnya dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Jadi ayat ini merupakan bukti kemukjizatan yang mengabarkan peristiwa yang akan datang yang belum terjadi. Baik, jadi kurang lebih itu pembahasan kita di siang hari ini. Jadi yang kita bahas di siang hari ini ada berapa ayat tadi? Ya, kalau totalnya 6 ya. 6 ayat, tapi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama tentang apa? Masih connect ya? Iya, tentang apa? Menjadikan apa? Makom Ibrahim sebagai mushola, jadi sebagai tempat sholat, yang merupakan usulan dari siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian yang kedua tentang apa? Istri Nabi pakai hijab. Nah, itu kan masih satu rangkaian dengan yang tadi ya. Nah, ayat kedua tentang apa? Rabbi ja'al wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al tadi. Permintaan Nabi Ibrahim ya. Bahwa Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar memberikan rezeki hanya kepada orang yang beriman saja. Lalu dijawab oleh Allah bahwa semua orang baik yang beriman atau tidak itu diberikan rezeki oleh Allah. Dan yang terakhir adalah tentang peristiwa perpindahan kiblat. Ya, mudah-mudahan pembahasan kita di siang hari ini bermanfaat ya, dan nanti bisa kita pahami dan nanti mungkin bisa juga kita jelaskan ke anak-anak ya tentang sababun nuzul dari beberapa ayat ini. Ya. Ya, karena memang ini riwayatnya terkait dengan peristiwa yang lain. Jadi ini kan Umar bin Khattab menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyetujui usulan saya itu pada 3 peristiwa. Nah, peristiwa pertama adalah peristiwa Umar bin Khattab mengusulkan agar makom Ibrahim jadi mushola. Kemudian peristiwa kedua agar istri Rasulullah itu memakai hijab. Kemudian peristiwa ketiga adalah pesan Umar kepada istri Rasulullah, kalau mereka tetap cemburu maka Rasulullah akan mentalak mereka. Itu jadi ini mengisahkan tentang apa kesepakatan Allah Subhanahu wa taala terhadap usulan Umar bin Khattab. Maka ya, memang ini satu bahasa, tapi dijadikan judul di sini mungkin karena terkait dengan ayat-ayat yang lain. Tapi tetap yang dibahas adalah satu ayat. Jadi mungkin nanti di ayat yang lain juga mungkin dicantumkan riwayat ini lagi. Bisa kita cek lagi. Ada lagi? Cukup ya? Ya, baik. Kalau tidak ada yang tanyakan lagi, kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu alaihi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.